Halo geng, saya Rian. Begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh virus corona. Dimulai dari ekonomi, sosial, hingga beribadah berimbasnya. Rasa panik yang terus menghantui dan kegelisahan yang membuat resah tak kunjung menemui akhirnya. Menunggu tanpa kepastian bukan hal yang mudah untuk dijalani. Pertumbuhan angka masih terus bergerak naik dan tak kunjung menemui titik akhir. Begitu banyak pertanyaan mengenai kapan berakhirnya pandemi. Tentu ini tidak bisa dipastikan. Terlebih dari berita-berita yang ada membuat kegelisahan kian mendekati klimaks. Begitu beragam berita yang tersedia di berbagai media. Dimulai dari berita konspirasi elit dunia, anjuran yang manjur, hingga metode yang paling tepat dalam penanggulangan pandemi. Dan tidak sedikit para ahli mengeluarkan analisa dan prediksi. Ada yang berpendapat bahwa virus ini bahaya dan mematikan, tapi tidak sedikit yang menganggap virus ini biasa. Ini kian dilematis. Kita seolah-olah dihadapkan pada persimpangan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk bersikap bodoh amat atau tetap waspada. Seruan untuk berdiam diri di rumah begitu banyak dikampanyekan. Mungkin ini merupakan perlindungan paling bijaksana dan sederhana. Namun di balik berdiam diri di rumah dalam waktu yang tidak pasti, tentunya itu membosankan dan menjenuhkan. Terutama untuk orang-orang yang kurang beruntung dalam hal finansial. Mereka akan dihadapkan pada masalah yang sangat mendasar tentang keberlangsungan hidup. Tak ada lagi pilihan primer dan sekunder. Mungkin saja hanya sebatas bisa makan dan hidup sehat merupakan sebuah keberuntungan. Saya berharap jangan sampai mereka dalam sebuah pengharapan. Begitu banyak realita yang kita saksikan, dari beberapa perusahaan yang harus merumahkan para pegawainya, bahkan ada pula perusahaan yang harus gulung tikar karena pandemi. Nah, bagaimana nasib mereka yang hidupnya tergantung pada semua ini? Tak ada lagi harapan bagi mereka untuk bertahan hidup selain mengandalkan keberuntungan. Ini baru satu masalah. Belum untuk mereka yang bekerja sebagai penyedia jasa dan pedagang kecil, seperti tukang ojek, para kuli, tukang parkir, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya. Kita bisa saja melempar masalah ini dengan sikap bodoh amat. Karena pada dasarnya manusia wajib bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dengan membiarkan mereka beradaptasi dengan sendirinya. Siapin itukah kita? Bahwa ini tidak akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Dan lagi, ini bukan peradaban primitif yang dimana sifat egois adalah satu metode untuk bertahan hidup serta menghindari dari kelaparan. Saya pikir era itu sudah berakhir. Kali ini kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dalam situasi yang pelik ini. Rasa optimis akan selalu ada dan terbuka dengan begitu lebar. Humanity. Di mana kebaikan manusia pada manusia akan menuntun kita pada sebuah perubahan. Jika dibayangkan, akan begitu banyak yang menjadi korban dari pandemi ini. Tetapi itu bisa saja menjadi omong kosong. Ini bukan pepatah ataupun solusi. Setidaknya bakalan ada dampak yang baik yang ditimbulkan. Di mana orang yang lebih beruntung dalam hal finansial dapat berbagi semampunya atau sebisanya kepada orang yang kurang beruntung. Terutama untuk mereka yang nyata terdampak pandemi ini. Khusus untuk mereka yang tidak lagi bekerja, anak-anak, para ibu rumah tangga, dan para lansia. Dan sudah seharusnya bumi berjalan berdasarkan kodratnya, yaitu yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya berbagi kepada yang miskin. Tanpa disadari, tindakan kecil ini akan memaksa sebuah keseimbangan dari perbedaan kemampuan dalam bertahan hidup di tengah pandemi. Bakalan ada sebuah harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ibarat oasis di tengah perjalanan yang melelahkan. Dan harapan inilah yang akan menjadikan manusia tetap menjadi manusia.